Oke, cukup ya, Cak. Bagaimana dia bisa masuk? Mengingat Jumhur kita tahu pernah berurusan dengan hukum sebelum pemerintahan Prabowo ini. Gitu. Nah, nama Jumhur ini sudah beredar di tengah kabar reshuffle itu. Mulai nyata gitu ketika Presiden video call dengan Jumhur. Oh, video call. Ada video call dengan Jumhur. Bukannya Pak Prabowo itu nggak pegang HP? HP siapa? Kayak kan pegang. Oh iya, aduh, Jangan lupa. Yang gue bikin penasaran dan tentu saja pemirsa Bocor Alus yang penasaran. Jumhur masuk lewat siapa? Aduh, deg-degan nih kalau gue tanya. Karena pintu masuknya itu aja. Ya, yakni ada 2 nama. Apakah langkah Prabowo untuk memasukkan satu representasi tokoh buruh ke kabinet itu berhubungan dengan May Day? Bahwa sebenarnya keinginan Prabowo untuk memasukkan Jumhur itu kan sudah lama. Tapi ini dipaskan gitu ya sebelum Hari Buruh 1 Mei momentumnya untuk meredam gejolak yang ada di kalangan buruh. Kenapa? Karena beberapa hari sebelum May Day dia ditemui oleh seorang pimpinan DPR dan juga wakil menteri di sebuah restoran di Senayan gitu ya. Di situ disampaikan bahwa presiden nggak berkenan nih kalau ada demo-demo seperti ini. Ada kekhawatiran nanti ancaman ini, keamanan dan segala macamnya. Nah, kemudian di situ Said Iqbal menyampaikan satu syarat. Prabowo ini salah resep. Ya kan, salah resep dalam menangani atau mengatasi persoalan-persoalan di Indonesia hari ini. Cara menyelesaikan persoalan ini bukan dengan memperbaiki persoalan ekonominya, tapi justru dengan memberikan kue kekuasaan terhadap kelompok yang akan memprotes atau akan menyampaikan aspirasi terhadap situasi ekonomi, yakni kelompok buruh. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raimundo Srikang, Francisca Kristirasana, Daniel Ahmad Fajri. Dan bagi pemirsa Bocor Alus Politik, jangan lelah untuk terus mendukung jurnalisme berkualitas dengan berlangganan Tempo Plus. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan ya guys, karena ada hak ciptanya. Kami tim Bocor Alus Politik mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Semoga setelah peristiwa ini ada perbaikan yang berarti untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan infrastruktur dan segala macamnya. Ya, oke. Main apa kita hari ini? Bentar dulu, Cica jarang tampil nih belakangan ini. Kemana sih, Cica? Gue lagi nyari tiket ke Oman. Mau ke Yaman. Kalau kemarin mau ke Yaman dibolehkan ya. Kalau ke Oman boleh juga. Ke Oman boleh, tapi ke Yamannya nggak tahu, kayaknya boleh kalah. Boleh lah ya. Boleh lah. Kan udah diperbolehkan kemarin. Silakan ya kalau mau keluar gitu ya. Iya. Oke. Sebel nggak tuh? Sebel sih kalau disuruh keluar ya. Iya. Oke. Kita mau main reshuffle. Reshuffle. Yang terjadi hari Senin. Ya. Hari Senin. Memang ada beberapa pejabat atau pimpinan setingkat badan atau lembaga ya, Ci, yang diganti dan dirombak oleh Prabowo. Kalau di level menteri itu 2, ya kan. Yang pertama adalah Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, yang menggantikan Hanif ya. Hanif sendiri kemudian menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pos baru lagi nih. Prabowo emang suka doyan bikin pos. Suka membuat pos-pos baru ya, kementerian atau lembaga-lembaga baru yang sebetulnya jauh dari apa yang dia sampaikan soal efisiensi, pemangkasan anggaran. Karena bagaimanapun ketika membuat kementerian baru, lembaga baru atau pos baru itu akan menimbulkan konsekuensi dalam hal anggaran. Tambah anggaran pasti. Tambah anggaran karena di situ pasti ada biaya operasional. Betul. Belum lagi staf-staf, kantor, ya kan. Ya begitulah, tapi ini ditambah oleh Prabowo. Iya. Gue kira lo ditelepon tadi, Kang. Soal untuk jadi ini kepala komunikasi Bang baru. Gitu kan. Siapa gue gitu loh, Ci. Kan Prabowo itu hobi katanya merangkul pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Tapi gini, Ci, gue tertarik untuk membaca nuansa reshuffle kali ini ya. Untuk reshuffle yang kesekian kalinya di pemerintahan Prabowo. Gue setidaknya membaca 2 hal.
Yang pertama dari pos yang dirombak atau diperbaiki oleh Prabowo. Sebenarnya bukan diperbaiki sih, tapi selalu dibongkar pasang oleh Prabowo. Pos apa? Pos komunikasi. Badan komunikasi pemerintah itu ya. Dan sekarang Prabowo menunjuk mantan kepala Badan Komunikasi menjadi penasehat khusus Presiden bidang komunikasi lagi. Siapa itu? Hasan Nasbi. Oh iya. Ya kan? Hasan Nasbi, temen lu, Ci. Ya kan? Gue nggak kenal secara langsung sih. Ya, oke. Tapi Hasan Nasbi kemudian dilantik menjadi penasehat khusus bidang komunikasi. Ya. Ini menunjukkan bahwa persoalan komunikasi masih menjadi problem yang terus terjadi di era pemerintahan Prabowo. Kita tahu dulu Hasan Nasbi juga dicopot dari posisi kepala Badan Komunikasi pemerintah pada waktu itu. PCO namanya dulu. Iya, dulu PCO ya. Itu karena juga persoalan koordinasi dan bagaimana pemerintah menjelaskan soal program-program dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sekitar setahunan ya pada waktu itu ya. Salah satu blunder komunikasinya adalah soal respon kepala babi ya yang ke kantor Tempo. Iya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat, narasinya yang blunder sana sini. Iya benar Kang, belum lagi soal bagaimana waktu itu ya Istana menanggapi berbagai kritik, salah satunya mengenai misalnya revisi Undang-Undang TNI. Ya Hasan Nasbi waktu itu menanggapi kritik soal Undang-Undang TNI itu dengan misalnya menyebutnya sebagai hoax misalnya. Di Twitter ya? Di Twitter. Di X, ya. Itu kan menimbulkan polemik di masyarakat. Bagaimana komunikasi di era Prabowo ini kurang baik lah istilahnya. Dan dimensi yang kedua yang gue tadi bilang dalam suasana reshuffle ini, itu adalah bagaimana Prabowo masih terlihat watak kekuasaannya untuk berbagi kue kekuasaan gitu kan terhadap partai politik pendukungnya, ya kan, kelompok-kelompok yang mendukungnya, ya kan, ataupun elit-elit yang berkontribusi dalam pemenangan Prabowo di pemilu 2024. Nah, salah satu kelompok yang kali ini ya mendapatkan kue kekuasaan itu adalah tentu saja kelompok buruh. Tapi tentu saja ini bukan representasi ya. Betul ya, betul. Representasi semua kelompok buruh enggak, karena kita tahu bahwa kelompok buruh itu juga ada kelompok buruh yang betul-betul kritis, setia pada garis perjuangan gitu kan, tetapi ada juga kelompok buruh yang dekat dengan pemerintah. Ya, kayak gitu partai kan. politik kan. Betul, kira-kira begitu. Nah, ini Jumhur Hidayat yang menjadi Menteri Lingkungan Hidup adalah pimpinan dari KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi mesti dibaca dalam kacamata bagi-bagi kekuasaan itu dalam reshuffle yang terjadi pada Senin yang lalu, Ci. Ya, nah sebetulnya Kang, keinginan Presiden Prabowo untuk menggalang lah ya dukungan dari kelompok buruh, kemudian memasukkan representasi tokoh buruh itu sudah sejak pembentukan kabinet. Oh, berarti 2024? Iya, sudah 1,5 tahun yang lampau gitu. Nah, awalnya adalah waktu itu ada 2 nama, selain Jumhur ada juga Andi Gani. Pimpinan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. SPSI. Kelompok yang berbeda dengan Jumhur ya. Ya, meskipun warnanya sama ya. Andi Gani ini kan juga dianggap sebagai perwakilan kelompok buruh ya. Tapi masalahnya adalah Andi Gani ini afiliasinya ke PDIP. Dan juga gue juga sudah mengkonfirmasi informasi ini ke Andi Gani. Lalu Andi Gani membenarkan bahwa dia sempat ditawari posisi menteri, bahkan 2 pos kementerian. 2 pos portofolionya. Apa itu? Salah satunya adalah ketenagakerjaan. Oke. Tapi sekarang itu kan posisi yang dipegang oleh representasi Partai Keadilan Sejahtera. Betul. Ini kan beresiko ya, Ci ya, kalau kemudian mencopot salah satu wakil dari PKS atau partai politik yang mendukung Prabowo kan bisa jadi satu gejolak di koalisi pendukung Prabowo. Ya, betul. Sebetulnya ada kementerian lain yang ditawarkan kepada Andi Gani, tapi Andi Gani menolak ya, karena Andi Gani selain sekarang dia menjadi staf ahli di Kapolri, staf ahli Kapolri, betul. Kemudian dia juga lebih nyaman untuk berada di luar kabinet. Bahasanya mendukung pemerintah dari luar kabinet. Nah, ini kan berarti kan tinggal 1 ya yang masih beredar namanya sebagai calon menteri dari perwakilan buruh. Bagaimana dia bisa masuk? Mengingat Jumhur kita tahu pernah berurusan dengan hukum sebelum pemerintahan Prabowo ini. Ada kasus-kasus hukum yang pernah dia hadapin begitu. Kasus hoax berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja waktu zaman Presiden Jokowi waktu itu. Sebetulnya nama Jumhur kembali menguat Kang Nil sejak Presiden
berencana mengkocok ulang kabinet. Ya, karena beberapa kali ya, Cak, sempat musuh ya. Betul. Kan dari awal tahun tuh, kapan nih reshuffle nggak jadi gitu. Mau akhir Februari nggak jadi lagi, mau Lebaran nggak jadi lagi dan sebagainya gitu. Nah, nama Jumhur ini sudah beredar di tengah kabar reshuffle itu. Kemudian sebetulnya menjadi mulai santer menguat gitu. Ya, mulai nyata gitu ketika Presiden video call dengan Jumhur. Oh, video call. Ada video call dengan Jumhur. Bukannya Pak Prabowo itu nggak pegang HP? HP siapa? Teddy kan pegang. Oh, iya. Jangan lupa ada Teddy di situ, ya kan? Iya. Kok kamu ketawa? Iya, pokoknya ada. Ya. Oke, video call ya itu ya. Video call, Oke. ya, telekonferensi ya, gitu. Didampingi oleh bukan hanya Teddy, tapi ada satu menteri yang mendampingi Prabowo. Dan waktu itu sebetulnya membicarakan masalah May Day. Oke. Karena ada rencana aksi May Day waktu itu ya. Ini tepatnya setelah Lebaran. Kemudian di situ Presiden meminang lah Jumhur untuk menjadi menteri ya. Tapi waktu itu belum disampaikan tuh mau jadi menteri apa. Posnya. Ya, posnya belum disampaikan. Karena awalnya sebetulnya Jumhur ini kemungkinan atau opsinya menjadi kementerian di sektor ekonomi karena yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan saat ini. Sebagai buruh ya, sebagai perwakilan atau pimpinan kelompok buruh. Betul. Mewakili industri lah ya, juga mewakili suara-suara buruh dan juga menjembatani dengan industri. Kemudian juga ada kabar mau jadi menteri di sektor perhubungan gitu. Nah, di detik terakhir tuh baru kemudian Jumhur menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Tapi ketika telekonferensi video dengan Presiden tadi, Presiden menyampaikan pesan kepada Jumhur kalau jadi menteri jangan korupsi gitu. Hanya itu pesannya. Apakah ini Pak Presiden agak trauma gitu ya ketika mengambil satu calon menteri gitu ya dari kelompok-kelompok aktivis misalnya? Ya, tentu saja dalam ketika Prabowo meminang orang-orang menjadi menteri itu selalu disampaikan jangan korupsi. Iya Kang, sebelum Jumhur dilantik kan sempat berkontak juga ya dengan kita ya. Sebelum akhirnya final dalam artian ini Prabowo melantik dia sebagai menteri, Jumhur ini diminta untuk menandatangani fakta integritas. Dalam fakta integritas itu ada 2 poin. Satu, jangan korupsi. Dan yang kedua adalah loyal kepada presiden. Ya, sebagai pembantu presiden kan. Dan itu ditekan di istana di hadapan salah seorang menteri. Yang gue bikin penasaran dan tentu saja pemirsa Bocor Halus yang penasaran, Jumhur masuk lewat siapa? Aduh, deg-degan nih kalau gue tanya. Karena pintu masuknya itu aja yakni ada 2 nama. Satu sahabat Hussein, yang satu sahabat kita semua. Ya, satu beredar nama begitu ya dari narasumber yang kita wawancarai dan mengetahui bagaimana Jumhur Hidayat kemudian diminta presiden untuk jadi menteri adalah satu nama ini dari Rocky Gerung. Dari diskusi Presiden Prabowo dengan Rocky Gerung kemudian muncullah nama Jumhur Hidayat. Karena Jumhur juga kerap berdiskusi dengan presiden baik sebelum maupun setelah Presiden Prabowo dilantik ya. Kemudian yang kedua ini adalah nama yang legendaris dan selalu ada dalam podcast. Iya, selalu ada dalam podcast Bocor Halus ya. Ya, Ketua Harian Gerindra juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Jadi salah satu yang menyorongkan lah ya, nama Jumhur kepada Presiden adalah Sufmi Dasko Ahmad dan Rocky Gerung. Nah, apakah Presiden langsung setuju pada waktu itu? Maksud gua adalah persinggungan Jumhur dengan Presiden itu memang sejak lama. Atau kemudian ketika disodorkan nama ini Presiden langsung klik atau tanya dulu ini siapa, backgroundnya seperti apa dan lain sebagainya. Sebetulnya Jumhur kan sudah lama ya mendukung Prabowo, bahkan ketika capres beberapa kali capres kan Jumhur berada pada sisi Prabowo gitu, maksudnya mendukung Prabowo gitu dan juga menjadi teman diskusi beberapa kali dengan Prabowo gitu. Maka waktu itu sebetulnya ketika masuk nama Jumhur, kemudian ada seorang petinggi Gerindra yang bercerita bahwa Prabowo sendiri yang meminta nama itu untuk dimasukkan sebagai list di antrian calon-calon menteri. Ya, gue tambahin ya, Ca ya. Untuk konteks aja ya. Jumhur ini kan meskipun dari dulu mendukung Prabowo, tahun 2024 ini
dia sempat menjadi anggotanya tim pemenangan Anies Baswedan lah. Timnas Anies saat Pilpres. Tapi balik lagi tadi temannya Cica yang merekomendasikan gayanya kan politik akomodatif. Oh iya, merangkul semua semua kalangan demi stabilitas politik. Betul. Ya. Nah, apakah posisi yang ditawarkan kepada Jumhur itu sama dengan yang tadi portofolio yang sebenarnya disiapkan oleh pemerintahan Prabowo terhadap perwakilan kelompok buruh gitu, Cik? Nah, gue tanya nih Kang, seseorang yang bersama dengan Jumhur sampai beberapa jam sebelum Jumhur dilantik. Bahkan gue juga bertanya pada Jumhur sebelum dia dilantik, beberapa jam sebelum dia dilantik. Di dalam undangan pelantikan itu tidak ada dia akan menjadi menteri apa. Dan malam sebelum dia dilantik bahkan ada 2 pos yang sebetulnya mungkin nanti Jumhur akan ditempatkan di pos itu. Jadi belum ada kepastian bahwa Jumhur ini akan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Satu pos diantaranya Menteri Perhubungan sebetulnya. Jadi di waktu malam itu masih beredar tuh Jumhur akan menjadi Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri Perhubungan. Baru setelah beberapa jam sebelum dia dilantik, dia ke istana, baru dia mengetahui bahwa dia akan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ya, jadi di koalisi Prabowo ini penunjukan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup ini menjadi perbincangan. Kenapa itu, Nil? Karena ini kan beririsan dengan Satgas penertiban kawasan hutan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kalau kita melihat latar belakangnya kan tadi kedekatan antara Jumhur dengan Sufmi Dasko tadi udah dijelaskan oleh Cica lah. Dan kita tahu kan selama ini Dasko dan Syafri ini ada di dua kutub yang berbeda. Jadi ada nuansa politik itu bahwa Satgas penertiban kawasan hutan yang ditangani oleh Syafri ini akan bersinggungan dengan salah satunya dengan Menteri Lingkungan Hidup. Meskipun ada kementerian lain, yakni Kementerian Kehutanan ya, Ci. Tapi lu juga cek dong ke Komisi 4 ya. Kalau dalam liputan itu kan kita cek juga ke Komisi 4 bahwa Kementerian Lingkungan Hidup ini pasti akan berurusan atau bersinggungan lah. Seberapa strategis sih perannya? Betul ya. Dengan Satgas PKH ini gitu. Sebetulnya Kementerian Lingkungan Hidup itu ada di ujung sebetulnya dalam Satgas PKH. Misalnya, satu contoh menghitung kerugian negara atas misalnya pembalakan hutan liar. Pembalakan liar hutan secara besar-besaran misalnya. Atau misalnya menghitung kerugian negara yang ditimbulkan jika ada perusahaan yang misalnya melanggar AMDAL dan sebagainya. Jadi tidak terlepas dari power struggle lagi-lagi di lingkaran terdekat Prabowo di antara orang-orang yang selama ini membantu Prabowo dalam pemerintahan. Betul. Nah, kalau kita bicara lagi dalam konteks yang lebih besar, kenapa sih Prabowo begitu mewaspadai kalau boleh kita bilang gerakan-gerakan kelompok buruh sehingga perlu memberikan semacam representasi kelompok buruh masuk ke kabinet gitu. Apalagi tanggal 1 Mei akan ada peringatan May Day. Seberapa concern Prabowo terhadap May Day tahun ini tuh, Ci? Gue ngecek sih Kang ke beberapa narasumber apakah langkah Prabowo untuk memasukkan satu representasi tokoh buruh ke kabinet itu berhubungan dengan May Day. Dan itu dibenarkan oleh beberapa narasumber yang kita temui dan juga bersinggungan di sekitar pemerintahan juga bahwa sebetulnya keinginan Prabowo untuk memasukkan Jumhur itu kan sudah lama. Tapi ini dipaskan gitu sebelum Hari Buruh 1 Mei momentumnya untuk meredam gejolak yang ada di kalangan buruh. Kenapa? Karena memang 1 Mei itu ada rencana demonstrasi atau aksi lah aksi yang terkonsentrasi di beberapa titik sebetulnya. Ada aksi yang terkonsentrasi di Monas, kemudian ada juga aksi lain yang sebetulnya sebelumnya akan digelar oleh KSPI dan kawan-kawannya. KSPI ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di bawah pimpinan Said Iqbal. Tadinya rencananya akan menggelar aksi berupa berbentuk demonstrasi di GBK dan juga ada aksi lain di DPR. Nuansanya demo. Unjuk rasa lah menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Tapi kemudian dilihat ada kekhawatiran dari istana bahwa demo-demo ini bisa
disusupi gitu ya oleh pihak-pihak yang kemudian menimbulkan kerusuhan seperti halnya ketika Agustus. Kenapa? Karena Agustus tanggal 28 2025 ketika itu demo yang turun adalah buruh gitu. Dan setelah itu terjadi kerusuhan walaupun bukan pendemo ya, tapi kan waktu itu kita sudah pernah menulis siapa yang berada di balik demonstrasi itu. Ya, jangan lupa juga ya, sekarang kan kondisi ekonomi makin loose ya. Makin loose ya. Kita juga ngelihat dolar misalnya di atas 17.000 dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dikhawatirkan pemerintah kalau misalnya aksi buruh di GBK atau di DPR ini ditunggangi lah oleh pihak-pihak yang ingin berbuat rusuh. Dan kita mesti memang melihat ya bahwa ini bisa menjadi faktor. Istana melihat itu karena situasi-situasi ekonomi yang sulit itu secara langsung akan berdampak misalnya pada sektor usaha, industri, dan sektor usaha dan industri ini yang paling bersinggungan siapa? Tentu pengusaha satu hal. Tapi ada kelompok lain atau pihak lain, yakni kelompok pekerja atau buruh. Jumlahnya banyak banget nih. Betul. Nah, itu yang kemudian diwaspadai oleh pemerintah. Dan kenapa kemudian Prabowo juga concern terhadap May Day ini dan juga turunan-turunannya ya. Sebenarnya jejaknya itu bisa kita lihat nih, di tahun lalu. 2025. Di situ pada perayaan May Day 2025 itulah Prabowo hadir pertama kali sebagai presiden ya di peringatan Hari Buruh itu. Yang buka baju. Iya, buka baju gitu kan. Kemudian bernyanyi internasionale gitu kan. Dan ada pidato-pidato yang menunjukkan bahwa Prabowo itu mencoba untuk pro terhadap aspirasi-aspirasi buruh. Ya kan, misalnya undang-undang PPRT gitu kan, meningkatkan kesejahteraan buruh dan menjanjikan Marsina, salah satu tokoh buruh di Jawa Timur yang tewas pada masa Orde Baru Soeharto sebagai pahlawan nasional yang kemudian ya beberapa bulan kemudian betul-betul ditetapkan oleh Prabowo sebagai pahlawan nasional gitu kan. Nah, di situ sebenarnya ingin menunjukkan ya, kalau bisa kita track kembali ke belakang, Prabowo betul-betul concern terhadap berbagai aksi-aksi atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok buruh. Iya, betul. Sebetulnya, Kang, kenapa Prabowo lebih concern terhadap buruh di tahun ini? Karena situasi ekonomi tadi lo udah singgung. Jadi dalam pertemuan Prabowo dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Oh, yang belum lama ini ya? Belum lama ini. Sama dibahas soal ekonomi, soal lesunya ekonomi karena situasi geopolitik, kemudian yang berdampak Timur Tengah yang berdampak pada melemahnya ekspor dan impor, yang juga ini memukul industri yang pada ujungnya akan menjadi semacam alarm untuk pertambahan jumlah pengangguran yang semakin besar. Berdampak pada buruh lah ya, Cah. Betul. Nah, waktu itu memang Prabowo menyinggung soal reshuffle. Tapi waktu itu reshuffle yang disinggung oleh Prabowo itu di dua kementerian sebetulnya. Dua-duanya di sektor perekonomian. Memang sebentar ya, reshuffle itu disinggung sebentar dalam pembicaraan selama 1,5 jam dengan Luhut itu. Yang menjadi konsentrasi Prabowo adalah industri yang kurang bergerak. Yang kedua, perjanjian dengan Amerika, ART, yang kemudian menimbulkan reaksi di masyarakat, ketidakpuasan kita terhadap perjanjian yang kita tekan dengan Amerika dan sebagainya. Nah, tapi jangan banyak-banyak, Ci, biar pembaca nanti selengkapnya di majalah Tempo dong. Gue kan ini ya, sangat jangan terlalu generous memberi informasi, jadi biar pembaca membaca Tempo Plus gitu kan. Tapi pada intinya itu menjadi concern Prabowo karena situasi ekonomi kita. Bahkan Prabowo resah ya, dan sampai bertanya kalau misalnya harga bahan bakar kita meningkat terus gimana risikonya dan lain sebagainya. Dan karena itulah masuknya atau dilantiknya Jumhur pada Senin lalu pas momentumnya ya kira-kira untuk menjaga situasi-situasi yang tadi dikhawatirkan oleh Prabowo, menjaga stabilisasi tadi soal ekonomi tadi. Gitu. Betul. Ya, Kang, tadi kan sempat dimention sama Cica awalnya buruh ini ada 3 titik lah lokasi untuk aksi May Day atau peringatan Hari Buruh. Tapi gue kemarin ketemu sama Said Iqbal kan. Said Iqbal cerita tuh awalnya mereka merancang aksi di GBK dan di DPR untuk yang unjuk rasa, aspirasi dan lain sebagainya itu. Iya, Said Iqbal bercerita, Kang, bahwa aksi di Monas itu atau peringatan Hari Buruh di Monas itu
terbatas hanya seremonial aja. Oke. Jadi dia ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh buruh, Yang misalnya lebih substansial. persis. Salah satunya isu-isu krusial yang mungkin dijanjikan Prabowo tahun lalu tapi belum terrealisasi. Ya salah satunya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu kan undang-undang udah lama ya tidak direvisi ya. Itu menurut dia tidak relevan lah dengan kebutuhan buruh untuk saat ini gitu. Jadi dia menuntut untuk segera direvisi lah barang itu. Selain itu tuntutan dari mereka juga ya jaminan-jaminan lah atau fasilitas-fasilitas sebagai penunjang kerja daripada buruh. Dan kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Dan mungkin untuk pengetahuan juga kepada pemirsa Bocor Alus ya. Kenapa tadi kita sebut 3? GBK, DPR, dan Monas. juga lapangan Monas. Di 2 lokasi yang awalnya akan dipakai untuk demonstrasi atau unjuk rasa itu DPR dan GBK. Ya. Kenapa Monas ini tidak dipilih oleh kelompok buruh yang seperti tadi, Cak? Karena Monas ini bentuknya adalah festival, gitu kan, seremonial. Fiesta. Fiesta menyebutnya Ya. mereka ya. Nah, fiesta ini adalah satu kegiatan untuk mengumpulkan buruh, tapi sifatnya ini karena tadi seremonial, kita juga bertemu dengan beberapa perwakilan buruh ya, yang mendapatkan cerita dari teman-teman yang akan ke Monas itu tadi, dan juga pengalaman yang tahun lalu, mereka bilang bahwa kalau di Monas itu ya adalah semacam aspirasi gitu, tapi itu nanti akan dibungkus dengan misalnya pembagian door prize, ya kan, terus kemudian Ada presiden di situ. ada presiden di situ, Ya. gitu kan. Jadi menurut mereka ini kegiatan yang belum menjadi jembatan, belum bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi di Hari Buruh. Ya. Dan tidak mencerminkan ideologi buruh ya. Ya, betul. Karena itulah mereka mencoba untuk berpisah. Ya. Yang ingin tetap menyampaikan aspirasi itu akan di DPR dan juga GBK awalnya, gitu kan. Tapi belakangan kan KSPI ya yang dipimpin oleh Said Iqbal juga berubah pikiran ya, dan akhirnya memutuskan untuk menggelar May Day juga di Monas. Berarti untuk yang kelompok Said Iqbal sudah akan ke Monas kan ya? Ya. Nah itu apakah ada lobby dari misalnya kepolisian barangkali? Sebetulnya sudah kencang sejak sebulan terakhir. Oke. Jadi gue dan Daniel wawancara dengan Said Iqbal ya. Ya. Dan dia mengaku juga bahwa dia dihubungi oleh petinggi di Mabes Polri, juga oleh intelijen. Oke. Untuk nggak apa-apa aksi, nggak apa-apa demo, tapi kalau bisa demonya jadikan satu aja atau aksinya jadikan satu aja di Monas, karena ada kekhawatiran tadi ditunggangi dan segala macamnya yang kemudian sebetulnya istana sendiri tidak berkenan kalau ada gerakan-gerakan yang terpisah-pisah seperti itu. Oke. Gitu ya. Dan sehingga ketika dia dihubungi dan segala macamnya, Said Iqbal menyampaikan dia nggak mau sebetulnya awalnya untuk memindahkan. Kenapa? Karena fiesta tadi atau seremoni Di Monas ya. May Day itu nggak ada substansinya. Ya. Jadi nggak membawa tuh aspirasi-aspirasi dari buruh, keinginan-keinginan buruh dan sebagainya. Ya seremoni aja. Nah kemudian di seminggu terakhir sebelum May Day berlangsung, sebetulnya Said Iqbal masih berkukuh tuh untuk melaksanakan aksi di DPR dan di GBK bersama dengan Gebrak. Nanti Gebrak Daniel jelaskan. Nah kemudian di beberapa hari sebelum May Day dia ditemui oleh seorang pimpinan DPR dan juga wakil menteri di sebuah restoran di Senayan gitu ya. Di situ disampaikan bahwa Presiden nggak berkenan nih kalau ada demo-demo seperti ini. Ada kekhawatiran nanti ancaman ini, keamanan dan segala macamnya. Nah kemudian di situ Said Iqbal menyampaikan satu syarat. Kalau pemerintah dan DPR ya, ingin agar aksi ini jadi satu atau KSPI menggeser aksi dari DPR ke Monas, ada syarat yang harus diwujudkan, yakni bertemu dengan Presiden Prabowo. Dan akhirnya pertemuan itu terjadi nih ya? Ya benar Kang. Jadi akhirnya Said Iqbal bertemulah dengan Prabowo ya sebelum Presiden kunjungan ke Jawa Tengah beberapa hari lalu. Ya Said Iqbal cerita ya. Pertemuan itu dibuka dengan Prabowo ya menyampaikan pentingnya untuk guyub lah semua pihak lah dalam membangun bangsa ini termasuk salah satunya elemen dari buruh. Dan kemudian Said Iqbal menyampaikanlah aspirasi-aspirasi yang menjadi
harapan daripada buruh. Salah satunya kan tadi undang-undang ketenagakerjaan. Oke, upah juga kah? Upah juga dan juga mekanisme atau sistem kerja ya seperti outsourcing yang harus diperbaiki gitu. Dan PHK. Karena mahalnya harga plastik ya. Nah sebenarnya Ci, kalau misalnya kita membaca dan mendengarkan tuntutan buruh itu, kita bisa mengajukan kritik sebenarnya. Yang bisa kita kritik adalah tuntutan buruh ini dari tahun ke tahun itu selalu begitu, selalu menuntut kenaikan upah. Padahal mereka juga tidak melihat atau mempertimbangkan bagaimana situasi ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini, begitu kan. Dan ketika mereka menuntut adanya perbaikan-perbaikan itu, mereka juga tidak melihat mestinya ketika mereka menuntut suatu kenaikan upah misalnya, mereka juga mesti memikirkan bagaimana meningkatkan produktivitas, ya kan, keterampilan, skill mereka. Jadi ada keseimbangan dong ketika lu menuntut sesuatu yang upah untuk naik, lu juga harus mengupgrade diri, meningkatkan produktivitas sehingga ini bisa berjalan seiring, tidak hanya sekadar menuntut saja. Itu salah satu kritik ya atau perspektif kritis yang mesti kita ajukan dalam konteks tuntutan buruh itu tadi. Ya, jadi Prabowo dalam pertemuan itu menyanggupi lah apa yang menjadi tuntutan buruh, termasuk soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bakal disahkan sebelum Oktober 2026. Oke. Ya kita tunggu ya janji Presiden terhadap buruh nih. Oke. Nah, apakah ini juga diwaspadai ya, Ci? Iya. Oleh pihak-pihak yang memantau atau mengawasi sektor pertahanan dan keamanan, potensi gejolak yang akan terjadi ini. Ya sebetulnya letupan-letupan yang terjadi karena faktor ekonomi yang membuat kemudian industri jadi lesu dan segala macamnya itu sudah dibaca oleh lembaga yang mengurusi bidang pertahanan dan keamanan sebetulnya, Kang. Jadi sebetulnya polisi misalnya ya. Ini di sektor keamanan di sektor keamanan ya. Polisi sudah membuat simulasi. Misalnya ketika demo buruh terjadi, apa yang dilakukan polisi, kemudian berapa personel yang dikerahkan dan sebagainya. Di Monas itu misalnya ada 5 titik krusial yang menjadi amatan dari polisi gitu ya. Sebetulnya simulasi itu kita sudah pegang Kang datanya, tapi jangan kita share di sini lah ya. Nanti akan ada di majalah Tempo gitu ya. Dan juga dari sisi pertahanan sebetulnya purnawirawan di sekitar Prabowo yang tergabung dalam Pejuang Merah Putih ya PMP namanya. ya, PMP betul. Ini isinya adalah purnawiran senior, Kang. Ada mantan kepala staf TNI, AU dan sebagainya. Itu membicarakan setelah demo Agustus 2025 sampai hari ini itu ada kemungkinan letupan-letupan lainnya. Mereka sebetulnya mewaspadai ya Kang, titik-titik momentum yang kemungkinan akan menimbulkan gejolak yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan ya. Salah satunya ya Hari Buruh gitu. Ya, itulah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumpulkan para purnawirawan jenderal tentara ya di Kementerian Pertahanan pada tanggal 24 April lalu. Karena kalau gua ingat ya Ci, PMP atau Pejuang Merah Putih itu adalah kelompok purnawirawan yang dekat dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ya ketika kontestasi pemilu ini salah satu kelompok yang salah satu kelompok yang ikut menyokong lah pemenangan Prabowo yang dikoordinasikan oleh Syafri Samsudin gitu. Nah, pada pertemuan itulah salah satunya yang kemudian mereka tentu saja membicarakan berbagai hal di sektor pertahanan. Gitu. Betul. Tidak secara eksplisit kemudian membahas Hari Buruh, tapi ada satu keinginan dari Syafri Samsudin gitu ya. Kalau purnawirawan TNI ini bersatu maka rakyat aman gitu bahasanya ya. Dan kemudian ada masukan-masukan juga Kang di situ, hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Misalnya adalah kelemahan pemerintah dalam hal komunikasi. Nah, itu menjadi sorotan para purnawirawan nih dalam hal mengkomunikasikan misalnya perjanjian BOP misalnya ya, Board of Peace, kesepakatan Dewan Perdamaian untuk Gaza ya waktu itu juga menimbulkan gejolak kan karena tidak bisa dikomunikasikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu dengan baik. Kemudian ada satu lagi ruang udara. Yang blanket overflight itu ya. Betul. Soal permintaan Amerika kemudian untuk melonggarkan lah ya, melonggarkan izin ruang udara dan sebagainya. Ini menjadi satu pembahasan juga. Gitu. Ada beberapa masukan. Lalu sebenarnya ada satu lagi, Kang, soal efisiensi anggaran. Itu juga menjadi sorotan karena efisiensi
efisiensi anggaran ini seperti tadi gue bilang ketika Luhut bertemu dengan Prabowo sempat disampaikan tuh bahwa ada masukan untuk mengefisiensikan anggaran di sektor pertahanan gitu. Nah ini juga menjadi satu diskusi yang juga dibahas dalam pertemuan dengan Safri. Cik Nil, tadi kita sudah membahas kelompok yang akan ikut ke satu kegiatan yang dibuat oleh pemerintah ya. Tadi Fiesta itu, May Day Fiesta. Nah, bagaimana dengan kelompok buruh yang tetap akan menggelar aksi pada May Day di gedung DPR gitu. Apa sih yang membuat mereka tetap ingin menggelar aksi dan menyampaikan aspirasi di sana? Ya, Kang, kemarin kita udah nemuin nih kelompok dari gerakan buruh yang tetap jalan ke DPR lah untuk menyuarakan aspirasi di Hari Buruh. Salah satunya Aliansi Gebrak, Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Jadi mereka menolak lah untuk bergabung ya dengan kubu Serikat Buruh yang akan ke Fiesta di Monas karena alasan itu tadi beberapa problem-problem real yang ada di lapangan ya, khususnya yang dihadapi oleh buruh belum improve, belum membaik lah di era Prabowo ini. Salah satunya tadi misalnya outsourcing, juga mengenai upah dan lain sebagainya, itu PHK juga. Kemarin juga ada pabrik-pabrik yang tutup. Itu yang menjadi alasan-alasan mereka tidak mau untuk bergabung dengan May Day Fiesta di Monas. Mereka juga mengkhawatirkan ya kondisi-kondisi yang terjadi misalnya di era Prabowo ini, seperti militerisme yang menguat, juga represi-represi yang terjadi ke kelompok masyarakat sipil. Itu yang menjadi keresahan-keresahan aliansi Gebrak ini. Ya, aliansi yang menggelar aksi di DPR ini juga tidak terbatas buruh industri ya, Kang ya. Juga ada serikat pekerja media, juga ada serikat mahasiswa dan lain sebagainya. Dan kita ini buruh juga. Kita buruh juga. Buruh. Presiden kita Said Iqbal emang. Tapi kita buruh kita media. Buruh. Ya, kita buruh media. Apakah kelompok yang menggelar aksi di DPR ini sempat dilobi juga? Iya. Untuk bergabung ke Fiesta atau ke acara yang di Monas itu? Ya, pembelahan gerakan buruh ini juga sebenarnya udah terjadi ya, Kang ya, dari tahun lalu. Kemarin ada ketua serikat buruh lah yang cerita bahwa misalnya upaya mereka untuk menyewa bus, berangkat aksi dan lain sebagainya, itu mereka banyak terhambat lah untuk mendapatkan logistik dan lain sebagainya. Ya, belakangan mereka juga cerita nih, Kang, panitia May Day Fiesta yang ada di Monas menelepon mereka juga untuk ikutlah bergabung ke Monas gitu. Dan apakah ada gula-gula lain ya, Ci, yang coba ditawarkan atau diberikan oleh pemerintahan Prabowo terhadap kelompok buruh yang masih vokal bersuara ini? Jadi memang Prabowo itu menyiapkan 200.000 kaos yang desainnya dibahas sendiri atau disetujui sendiri oleh Prabowo. Warnanya apa nanti kaosnya? Biru resim, nggak tahu gua. Biru resim. Ada ratusan ribu kaos lah ya yang akan dibagikan kepada buruh yang datang ke May Day Fiesta itu. Iya, benar. Selain itu? Tunggu dulu, Kang. Ini desainnya juga dipilih sendiri oleh Prabowo. Sampai setulisan-tulisannya. Oke, jadi semua itu atas ini ya, approval ya. Prabowo apa yang besok tampil dalam konsep visual itu ya. Itu didiskusikan dengan Andi Gani. Karena gue mewawancarai Andi Gani. Oke, sip. Ada gula-gula lainnya, yakni Prabowo akan meresmikan Museum Marsina di Jawa Timur yang rencananya akan berlangsung di bulan Mei. Awalnya akan di 2 Mei, tapi 2 Mei itu kan Hari Pendidikan Nasional ya. Maka digeser tanggalnya belum pasti, tapi masih di momentum May Day. Ya, jadi gimana nih, Kang, sikap Tempo? Sikap Tempo yang pertama adalah melihat Prabowo ini salah resep. Ya kan, salah resep dalam menangani atau mengatasi persoalan-persoalan di Indonesia hari ini. Kalau tadi kita bahas ya, bagaimana situasi yang dipertimbangkan atau dicermati oleh Prabowo mendekati Hari Buruh ini adalah soal ekonomi, tapi dia cara menyelesaikan persoalan ini bukan dengan memperbaiki persoalan ekonominya, tapi justru dengan memberikan kue kekuasaan terhadap kelompok yang
akan memprotes atau akan menyampaikan aspirasi terhadap situasi ekonomi, yakni kelompok buruh, dengan memberikan jabatan atau posisi terhadap salah satu tokoh buruh itu tadi. Ini ibarat lu gatel kaki kiri, yang digaruk kaki kanan. Nah itu kemudian yang kan nyambung kaki kanan. Itu salah resep dalam menangani persoalan yang dihadapi oleh Indonesia hari ini. Kalau permasalahannya adalah soal anggaran, Cik Nil, fokuslah memperbaiki masalah-masalah atau program-program yang memboroskan anggaran. Apa itu diantaranya? Makan bergizi gratis, ya kan? Koperasi Desa Merah Putih, ya kan? 2 diantaranya itu. Kalau memang itu bisa dievaluasi, bahkan mungkin di stop, itu akan memperbaiki atau menyelamatkan perekonomian kita hari ini yang tengah sulit. Jadi mestinya itu yang diadres, bukan dengan membagi kekuasaan kepada kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Ternyata sikap kita sama dengan sikap internal beberapa politikus Gerindra, Kak. Oh gitu ya? Kan mereka merasa resah juga. Yang mau dievaluasi sektor ekonomi, kok yang ditunjuk Menteri Lingkungan Hidup yang baru gitu. Betul. Oke, saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Bye. Selamat Hari Buruh.